الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah walimatul urus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kata yang paling awal kita sama-sama ucapkan. Karena di hari ini atas berkah ridha taufik inayah Allah kita bersua berada di rumah keluarga besar Bapak Haji Muhammad yang beberapa bulan yang lalu telah dipanggil oleh Allah. Namun demikian di tempat ini pula lah kita menjadi saksi atau menyaksikan cucu beliau dinikahkan. Dan tentunya ini adalah merupakan salah satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena dua keluarga besar dipertemukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kedua keluarga besar itu adalah dari Bapak Haji Paharudin Maja bersama dengan keluarga besar dari Haji Sulaidi Suko. Dan tentunya keluarga besar yang saya amat dekat dan kenal semua yang ada di sini karena mereka semua ini hampir pernah berumrah bersama dengan saya ke Baitullah. Mudah-mudahan nanti kita lagi bisa sama-sama. Amin. Ya. Amin. Salam dan selawat kita tak lupa panjatkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pelipur lara, penyejuk hati saat kita dalam keadaan gundah dan sedih. Nabi yang telah menuntun kita keluar dari kegelapan menuju alam indah terang benderang. Oleh karena itu, mari kita mengucapkan selawat kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah walimatul urs yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita telah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan kita berpasang-pasangan, laki-laki berpasangan dengan perempuan dalam bingkai ridha Allah, yaitu sunnah syariah Rasulullah yang hari ini kita saksikan bersama dengan sebuah akad yang dipandu oleh penghulu. Dan tentunya ini adalah akad yang digambarkan di dalam agama kita mitsaqan ghaliza, yaitu akad yang begitu sangat sakral karena sesungguhnya di atas akad inilah akan terjadi generasi-generasi yang dahsyat, generasi-generasi pelanjut, generasi-generasi yang akan menjadi pembangun umat-umat ke depan. Dan tentunya dengan pertemuan ini kita akan insya Allah bersama-sama nanti di ujung akan mendoakan keduanya agar bahtera perjalanan keluarga mereka
di bawah tuntunan yaitu syariat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa mereka mendapatkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan itu dan tentu dengan niat yang baik. Kemudian bahwa di dalam perjalanan hidup setiap keluarga sebetulnya ada 4 pegangan yang patut untuk kita jadikan pegangan utama dalam kehidupan. Yang pertama adalah mari kita tumbuhkan rasa ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa yang namanya nikah itu adalah salah satu syariat Allah, salah satu anjuran Allah Subhanahu wa taala, dan karena dia adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala, maka itu bersifat ibadah. Dan dalam konteks ibadah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dalam konteks apa? Mereka dalam konteks mukhlisin, ikhlas. Maka kita sebutkan pegangan pertama atau fondasi yang pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah menerima kelebihan dan kekurangan. Ikhlas adalah menerima apa adanya dari kedua belah pihak. Makanya di dalam syariat agama Allah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam konteks ketika kita sudah dipertemukan oleh Allah, maka disitulah kita saling melengkapi. Yang kurang disempurnakan oleh satu sama lain. Maka dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la taqbih wa la tadribul wajh. Kalau kita sudah ikhlas, maka tidak akan ada rasa kesal. Kalau kita sudah ikhlas, maka tidak ada rasa penyesalan. Kalau kita tidak ikhlas, maka tidak ada rasa benci. Kalau kita ikhlas, maka kita akan menerima seluruh takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan la taqbih, janganlah engkau saling mencela. Mencela artinya memandang satu sama lain dengan pandangan mengatakan jelek atau apa. Dalam syariat agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama sekali tidak diperbolehkan. Bahkan yang dianjurkan adalah idza ra'aitahu sarrak. Apabila kau pandang, maka kau pandang dengan pandangan yang indah, pandangan yang sangat disukai satu sama lain. Sarat wa idza amartaha ata'at. Kalau engkau perintah, anjurkan sesuatu selama dalam bingkai dalam syariat agama Allah, maka ata'at, taat. Kecuali kalau hal-hal yang diperintahkan itu berlawanan dengan syariat, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan makhluk apabila yang diajarkan itu adalah yang berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. La tadrib, jangan engkau menggunakan tanganmu sama sekali. Hai laki-laki, hai suami, jangan pernah ini tangan belayang kepada wajah istri kita. Jangan pernah. Kenapa? Rasulullah SAW dikatakan, khiyarukum linisaikum wa ana khairukum linisai. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik pada istri-istrinya, dan saya adalah orang yang terbaik kepada istri-istri saya, kata Rasulullah SAW. Kalau ada masalah, maka jangan sampai masalah itu dipamerkan di depan umum. Kalau ada masalah-masalah yang rumit, bawalah masalah yang rumit itu ke dalam ranjang dan kita musyawarah bersama. Asaskanlah ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ikhlas karena Allah, artinya siap menerima apapun adanya. Kelebihan dan kekurangan kita saling melengkapi. Karena kita dipertemukan oleh Allah, bukan karena kelebihan, tapi kita dipertemukan oleh Allah karena kekurangan, untuk saling melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Lalu kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam perjalanan hidup sebuah pasangan, tentu suami akan bekerja keras dan suami akan mencari harta yang halal. Maka apapun yang didapatkan oleh suami, maka senantiasa dalam bingkai yang kedua namanya ridha. Ridha itu apa? Menerima apapun yang diberikan oleh sang suami. Makanya itu setiap keluarga atau setiap pengantin atau siapapun juga yang sudah dalam bingkai
Suami istri senantiasa bersedia menerima apapun yang diberikan oleh suami yang halal. Dengan kata lain, seorang istri yang solehah bersedia menerima yang terburuk dari yang terbaik. Kalau bersedia menerima yang terburuk dari yang terbaik, maksudnya begini. Kalau kita bersedia menerima pemberian, kalau sayur paling kecilnya kangkung, maka bersedialah kita menerima kangkung. Karena itu adalah makanan sayur yang paling mungkin kategori di bawah. Kalau kita sudah bersedia begitu, lalu tiba-tiba mendapatkan yang lebih, itu alhamdulillah. Karena sedianya hanya menerima yang terburuk. Kalau itu dianggap buruk, padahal kangkung juga bukan yang terburuk. Demikian pula, kita bersedia makan apa yang ada. Misalnya kita bersedia makan ikan 1000 atau ikan mairo. Kalau tiba-tiba kita selalu makan ayam, alhamdulillah. Karena memang tadinya kita hanya bersedia untuk menerima yang paling rendah dan paling bawah. Maka suami harus berusaha mencarikan rezeki yang halal, yang thayyib. Karena kenapa? Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata ala haramin fannaru awlalah. Setiap daging yang tumbuh di atas barang haram, maka api neraka yang lebih pantas baginya. Maka berikanlah makanan-makanan terbaik kepada istri kita, sehingga dengan demikian darinya akan melahirkan keturunan yang soleh, solehah, insya Allah, indah dipandang mata dan menyejukkan di hati, insya Allah. Lalu kemudian ketiga, bahwa di dalam kehidupan ini, hal yang kita harus pegangi juga adalah banyak bersyukur kepada Allah. Bayangkan saja betapa Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Hingga saat ini kita ditakdirkan bertemu dua keluarga besar. Satu keluarga dari Haji Kendeng dan keluarga Haji Puan Muhammad, yang dulu saya juga tahu beliau karena kedua-duanya ini adalah orang yang sama-sama dulu di aspek dagang dulu yang saya tahu, dan kemudian dipertemukan oleh Allah lagi cucunya, dan ini adalah sebuah kebaikan yang kita lestarikan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita saling tepat selera, senasib sepenanggungan, saling memahami dan saling menghargai, insya Allah. Syukur ini Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mampu senantiasa bersyukur, maka Allah pasti menambah rezeki kita. Akan tetapi jika kita mengkufuri nikmat Allah, sungguh azab Allah amatlah pedih. Dan yang keempat adalah, mari kita meninggikan rasa sabar kita, bahwa di dalam kehidupan siapapun juga tidak bisa lepas daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keluarga mengatakan saya tidak pernah dapat ujian buruk, itu mustahil. Karena sekian tahun bersama-sama pasti ada suka dan juga ada duka. Dan dalam suka kita bersama dan dalam duka kita bersama-sama. Mari mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam bingkai syariat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengarahan dari tausiah dan nasihat saya yang amat penting di hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Adab Az-Zafaf, yaitu etika pengantin baru, yang ditulis oleh Dr. Nasiruddin Al-Albani, seorang ulama besar. Beliau memberikan uraian yang sangat indah di dalam buku itu, di mana salah satu di antaranya, apabila ananda berdua, yaitu Muhammad Rafli Baharuddin bersama dengan Indra Sukma Mustawiyah, kalian berdua, maka haruslah senantiasa mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, kullu amal ibni Adam la yubda bi bismillah fa huwa akhta. Setiap pekerjaan anak Adam yang tidak dirangkaikan dengan membaca basmalah, maka putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan buat ananda berdua, apalagi itu kebaikan-kebaikan, awalilah dengan membaca basmalah. Dan apabila mengakhiri, akhirilah dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'atainil hajah."
Apabila salah seorang di antara kalian menginginkan satu urusan yang baik, yang besar, yang penting, maka hendaklah mendirikan 2 rakaat salat, namanya salat hajat. Jadi apalagi ini namanya pernikahan, tentu agenda ke depannya itu besar. Salah satu agenda yang terpampang di depan adalah bagaimana mendapatkan keturunan. Dan itu adalah visi misi utama di setiap pengantin baru. Bagaimana mendapatkannya. Dan untuk mendapatkannya ini, maka Rasulullah mengatakan, "Idza hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'atainil hajah." Apabila salah seorang di antara kalian menginginkan satu urusan yang penting, maka dirikanlah 2 rakaat salat, namanya salat sunat hajat. Lakukanlah Ananda berdua, Rapli sebagai imamnya, Ananda Rapli sebagai imamnya, dan Ananda Indra Sukma menjadi makmumnya. Dan apabila kita selesai melaksanakan ibadah 2 rakaat salat sunat ini, berzikir-zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah surah-surah pendek, surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam petunjuk dikatakan, apabila engkau sudah berhadapan dengan suami istri, maka suami mengangkat tangannya ke jidat istrinya. Suami mengangkat tangannya ke jidat istrinya. Lalu suami mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku memohon kebaikan istriku dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih. Dan kebaikan apa yang tersembunyi padanya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Aku juga berlindung dari keburukannya dan keburukan apa yang tersembunyi padanya. Dengan permohonan kepada Allah ini bagian dari ikhtiar kita, dan kita disuruh berikhtiar kepada Allah untuk seluruh kebaikan. Jangan sampai kita tidak berikhtiar, karena ikhtiar ini bagian dari asbab untuk mengundang yaitu rezeki Allah dan mengundang hasil yang terbaik. Lalu kemudian setelah itu istri mengambil tangannya suami dan menciumnya. Ciuman yang benar-benar terasa bahwa ini suamiku yang tercinta, hidupku sepanjang perjalanan ke depan ini aku akan sama-sama yaitu membangun bahtera keluarga dan memohon kepada Allah, jadikan kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan kemudian setelah itu kata ulama, dan ada hadis Rasulullah sebelumnya mengatakan, ayyakuna bainakum rasulun. Ada sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, wa mar rasulu ya Rasulullah. Hendaklah di antara kalian ada delegasi. Maka kata sahabat, wa mar rasulu ya Rasulullah. Apa delegasinya ya Rasulullah? Rasul mengatakan al-qublat wal mizah. Apa itu al-qublah? Ciuman-ciuman indah, ciuman-ciuman mesra. Al-mizah yaitu senda gurau yang pantas. Mungkin pada saat itu kita bincang-bincang tentang apa panggilan nanti abang ke depan, atau suaminya dipanggil apa, lalu istri juga dipanggil apa, itu kita sepakati sehingga benar-benar kita memanggilnya dengan panggilan mesra. Jangan memanggil dengan panggilan nama suami atau nama istri. Kalau kita panggil sayang, itu juga bagus. Mami, itu juga bagus. Kenapa? Karena sayang itu menggambarkan sesuatu yang tumbuh dari lubuk hati kita. Daripada kita panggil misalnya orang Makassar baco, itu agak kurang mesra. Bace itu juga agak kurang mesra. Panggillah sayang, dinda, mami, apalah. Ini dimupakati sejak awal karena akan berinteraksi setiap saat, di mana dan kapan juga, di suasana ramai maupun di suasana berdoa. Sayang, mami, ummi, ya, buatlah ya. Lalu kemudian al-qublat wal mizah, yaitu gurauan yang baik dan ciuman-ciuman yang mesra. Lalu kemudian mulailah kehidupan kita dengan sesuatu yang manis. Bagaimana caranya? Itu pun diajarkan di dalam buku itu. Hendaklah satu di antara yang lain menyuapi yang manis-manis. Disiapin di situ mungkin kue manis. Sayang, kau makan dulu ya. Saling memberi, insya Allah di awal. Lalu kemudian selanjutnya adalah apabila Ananda berdua sudah menginginkan hal yang selama ini diinginkan oleh semua pasangan dan pengantin-pengantin,
yaitu bersama-sama diranjang. Jangan sampai melupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang sangat penting itu dibaca oleh setiap pengantin, suami dan istri. Doanya adalah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan mimma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang bakal Engkau rezekikan kepada kami. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan doa ini sebelum berhubungan suami istri, maka anak-anaknya, turunannya nanti jauh daripada gangguan jin, jauh daripada gangguan setan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berbahagia. Dari tausiah pendek ini membawa risalah, makna dan tujuan, dan diambil hikmah yang terbaik. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang adalah kekurangan saya. Kepada Allah kita bermohon dan saya diminta untuk memandu doanya sekaligus. Mudah-mudahan kita semua insya Allah berkenan mendoakan kedua mempelai dan mudah-mudahan keduanya yaitu bahagia dunia dan akhirat. Dan sebelumnya saya ingin pesankan satu hal, bahwa Anda berdua sudah punya dua bapak, dua ibu. Artinya jangan sampai pada saat kita sudah nikah kita tidak taat lagi sama orang tua. Jadi kalau orang tua sebagai jalan rezeki kita yang baik, selalu minta petunjuknya pada orang tua. Sayangilah orang tua kita, karena dari mereka lah kita dilahirkan. Dan ini adalah merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Kemudian hari ini telah diperjuangkan oleh keduanya, bapak ibu kalian semuanya, dan membuat acara yang begitu penting, yang begitu dahsyat, yang itu tidak terjadi kecuali di bawah pikiran-pikiran mereka. Maka hargailah itu sepanjang perjalanan dan doakanlah orang tua kita dengan selalu mendoakan Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang